Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Lestari Syam dari Prodi Bimbingan dan Counseling kelas C Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya sebagai narasumber yang akan menjelaskan berbagai hal tentang apa saja yang berhubungan dengan cara berkomunikasi secara efektif. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi. Interaksi tersebut dapat diwujudkan berupa penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain ini disebut dengan komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin suatu hubungan baik antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan melalui simbol untuk menciptakan dan menguraikan sebuah makna. Komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini dapat diwujudkan dengan bercakap-cakap, wawancara, talk show, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi nonverbal mengarah pada gerak tubuh atau mimik wajah untuk mengungkapkan suatu pesan ke orang lain. Komunikasi dikatakan efektif ketika komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang sama. Komunikasi bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi bisa membawa kita ke pemahaman, di sisi lain dapat membawa kita ke permusuhan. Penting bagi kita untuk bisa mengetahui cara berkomunikasi dengan efektif, sehingga maksud dari pesan yang disampaikan akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana sih menjadi pembicara yang efektif? Sebelumnya, kita harus mengetahui 3 macam perilaku berbicara dalam berkomunikasi. Yang pertama ada perilaku agresif, yang kedua ada perilaku pasif, dan yang ketiga ada perilaku asertif. Perilaku agresif adalah cara berbicara yang bersifat konfrontasi, keras maupun kasar. Si pembicara ini tidak tertarik akan apa yang akan dikatakan si pendengar. Yang kedua ada perilaku pasif. Perilaku pasif adalah kebalikan dari perilaku agresif, yaitu si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicara, cenderung berbicara secara halus, bahkan khawatir jika melakukan suatu kesalahan. Sedangkan perilaku asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, berorientasi pada tujuan, dan menggunakan kemampuan untuk mendengar yang aktif. Perilaku asertif ini cenderung membina sesuatu dalam hubungan positif jangka panjang, saling menghormati dan saling memuaskan kepentingan lawan bicaranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa-apa saja cara yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi yang efektif merupakan sebuah proses interaksi untuk memperoleh sebuah pemahaman bersama. Memahami sudut pandang orang lain membuat kita untuk meluaskan pemikiran atau cakrawala mengenai topik komunikasi yang sedang dibicarakan itu. Usaha memahami sudut pandang orang lain bukan semata pertimbangan sendiri yang dihiraukan, melainkan justru bisa mendapatkan lebih banyak ide atau solusi saat berkomunikasi. Selain itu, lawan bicara kita merasa akan dihargai. Yang kedua, berempati terhadap lawan bicara. Saat kita menghadirkan empati dalam pembicaraan, maka kita turut menghargai lawan bicara kita. Kita bisa lebih sadar keadaan diri kita dan lawan bicara. Pikiran dan perasaan lawan bicara juga kita pertimbangkan, meskipun pikiran dan perasaan kita bisa berbeda, namun tetap bisa menerima dan menghargai. Kata-kata yang ingin digunakan juga akan lebih kita pertimbangkan, bukan hanya sekedar maksud pesan yang ingin disampaikan, namun efeknya terhadap lawan bicara. Terlebih lagi, kita juga ingin membangun kondisi yang nyaman untuk berkomunikasi, selain pesan kita tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman terjadi saat hal yang kita ungkapkan
itu tidak jelas bagi orang lain. Hal tersebut cenderung muncul ketika bahasa yang kita ucapkan sulit dimengerti oleh orang lain tersebut. Kita bisa memberikan contoh untuk memperjelas istilah tertentu. Gunakanlah kata yang logis, santun, maupun sederhana untuk memberi pemahaman pada orang lain. Yang keempat adalah active listening. Mendengarkan sama halnya dengan berbicara. Mendengarkan secara aktif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Pikiran tidak melayang jauh ke masa lalu maupun ke masa depan. Selain itu, kita mendengarkan tanpa ada penghakiman. Kita bisa terjebak dalam memikirkan saran yang bagus untuk lawan bicara, melainkan menyadari situasi kita saat berkomunikasi. Selain itu, kita bisa menanyakan ulang mengenai pernyataan lawan bicara. Hal itu mengindikasi bahwa kita mempunyai keingintahuan yang lebih, serta lawan bicara merasa didengarkan. Terlebih lagi, menangkap pesan dan makna di balik komunikasi verbal yang disampaikan. Yang kelima, ketahuilah lawan bicara kita. Menyadari orang yang kita ajak berkomunikasi akan menentukan sikap dan perilaku berkomunikasi. Cara berbicara kita berbeda saat mengobrol dengan anak kecil, teman sebaya, maupun orang yang lebih tua. Saat kita sadar bahwa lawan bicara itu, maka akan lebih mudah untuk mencari bahan obrolan yang sesuai. Pemilihan bahasa pun akan menyesuaikan dengan konteks lawan bicara. Pada akhirnya, kondisi nyaman saat berkomunikasi akan tercipta dan pesan akan tersampaikan dengan baik. Keenam, perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk nonverbal. Bahasa tubuh meliputi banyak hal, diantaranya ekspresi muka, sorot mata, postur tubuh, nada bicara, hingga irama nafas. Saat kita memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara, maka banyak informasi yang bisa didapatkan melebihi pesan yang disampaikan. Mengembangkan kemampuan untuk lebih peka pada bahasa tubuh membuat kita bisa memahami lebih dalam lawan bicara, menciptakan kedekatan, serta membangun hubungan yang baik. Yang ketujuh ada reflektif. Merefleksi saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali dan memfrase omongan lawan bicara tersebut. Dengan begitu, maka lawan bicara akan mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang bisa disampaikan. Selain itu, menandakan bahwa kita bisa memahami pengalaman atau topik yang sedang dibicarakan, serta mengindikasikan lawan bicara untuk tetap berbicara. Itulah tadi bagaimana cara untuk berkomunikasi secara efektif. Berkomunikasi merupakan kebutuhan yang sesuai bagi manusia. Adanya komunikasi, maka hubungan manusia akan semakin terjalin hingga menciptakan kedekatan. Berkomunikasi yang efektif akan mempererat menyampaikan pesan, lebih tepat dalam memakai pesan, serta dapat lebih membuat keadaan lebih nyaman dan tentram. Sekian pemaparan tentang cara berkomunikasi efektif dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.